1, 2, 3 silakan memberikan pertanyaan. Baik, saya sebagai penjawab pertama saya ingin bertanya kepada saudara Jenny, bagaimana hasil analisis regresi Poisson menunjukkan hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dengan jumlah kasus DBD? Saya akan menjawab pertanyaan dari penyanda 1 dengan pertanyaan bagaimana hasil analisis regresi Poisson menunjukkan hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dari jumlah kasus DBD. Dari hasil analisis regresi Poisson akan menunjukkan seberapa besar pengaruh terhadap masing-masing faktor seperti jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah kasus DBD. Nah, koefisien regresif yang signifikan menunjukkan adanya hubungan yang kuat. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk mungkin berbanding lurus dengan peningkatan kasus DBD dan sedangkan peningkatan pelaksanaan FOBI juga bisa meningkatkan hubungan yang negatif. Baik, pertanyaan selanjutnya, analisislah langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dan jelaskan bagaimana setiap tahap berkontribusi terhadap validitas model yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penanya 2 dengan pertanyaan analisislah langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dan jelaskan bagaimana setiap tahapan berkontribusi terhadap validitas model yang dihasilkan. Baik, langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian saya ini dirancang secara sistematika untuk menghasilkan model statistik yang valid dan dapat diandalkan. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tahapan beserta peran yang sesuai termasuk penyakit DBD, distribusi Poisson dan faktor-faktor penyebab penyakit DBD yang memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian saya. Langkah yang kedua itu perumusan masalah dan tujuan. Jadi di sini saya merumuskan pernyataan peneliti dan tujuan yang jelas untuk memastikan bahwa analisis yang saya lakukan hanya berfokus pada hubungan antara faktor-faktor penyebab dan jumlah kasus DBD. Langkah yang ketiga menentukan variabel penelitian. Di sini saya memilih variabel dependen dan independen secara tepat untuk membantu mencerminkan kenyataan di lapangan, misalnya variabel seperti curah hujan dan jumlah kasus, jumlah tenaga kesehatan yang merupakan variabel yang relevan secara epidemiologis. Yang keempat itu pengumpulan data sekunder. Jadi saya mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber yang valid atau terpercaya, yaitu dari Dinas Kesehatan dan BPS di Kota Bogor yang menjamin akurasi dan kelengkapan data. Tahapan yang kelima itu input data dan analisis deskriptif. Tahapan awal ini membantu untuk menggambarkan karakteristik data, misalnya untuk mengetahui rata-rata jumlah kasus demam berdarah per tahun atau untuk mengetahui distribusi curah hujan dan membantu memahami pola umum dari data. Baik, tahapan yang keenam itu adalah uji multikolonialitas. Uji ini untuk memastikan tidak ada kolerasi tinggi antara variabel bebas yang bisa menyebabkan model tidak stabil. Tahapan yang ketujuh itu analisis regresi Poisson dan uji overdispersi. Jadi analisis utama yang dilakukan dalam penelitian saya menggunakan regresi Poisson. Namun jika data ini menunjukkan overdispersion, maka model Poisson ini tidak lagi cocok dan saya bisa menggantinya dengan regresi binomial negatif. Tahapan ke-8 itu adalah kesimpulan. Setelah melakukan beberapa tahapan awalnya, berdasarkan model ini akhirnya model akhir yang valid, saya bisa menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terhadap penelitian saya. Jelaskan alasan mengapa regresi Poisson dipilih sebagai metode analisis dalam penelitian ini dan bagaimana model ini relevan dalam menganalisis jumlah kasus DBD. Baik, saya menjawab pertanyaan dari penyanda 3. Regresi Poisson dipilih dalam penelitian ini karena karakteristik data yang dianalisis adalah data pecahan atau point data, yaitu jumlah kasus DBD di Kota Kupang. Nah, regresi Poisson ini sangat cocok digunakan untuk data diskrit seperti jumlah kesehatan, jumlah kejadian penyakit,
jumlah tenaga kesehatan, dan lainnya berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah kasus demam berdarah di Kota Kupang.